Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Uji coba new normal sektor pasar di Pekansari Matondang, Kabupaten Simalungun. Ratusan paket sembako di Kabupaten Asahan isinya tidak lengkap. PT UN Medan melakukan sidang lapangan terkait tumpang tindih surat tanah objek wisata air terjun Sipiso-Piso. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pekansari Matondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pekansari Matondang, Kecamatan Sidamanik menjadi pasar pertama uji coba penerapan new normal di Kabupaten Simalungun. Selama penerapan uji coba, petugas terus melakukan sosialisasi serta mengimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mengingat sebentar lagi akan memasuki tatanan new normal. Mulai dari pintu masuk pekan, setiap pengunjung maupun pedagang yang datang diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuh oleh petugas medis dan petugas jaga yang selalu standby di lokasi. Di dalam pekan, setiap lapak pedagang juga diberi pembatas untuk menghindari antrian dan kerumunan. Bahkan di lokasi pasar juga dilengkapi fasilitas pos pemeriksaan kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora mengatakan, apabila uji coba penerapan new normal di Pekansari Matondang berhasil, langkah ini akan menjadi acuan untuk penerapan uji coba new normal bagi pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Simalungun. Kami saat ini di Pasar Sari Matondang, Sidamanik, bersama dengan gugus tugas dan juga Ibu Rospita dari DPRD. Ini dalam rangka uji coba penerapan new normal. Uji coba penerapan new normal sektor pasar. Sektor pasar, kita mau kemas pasar ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Artinya perekonomian berjalan dengan baik, tapi mata rantai penyebaran virus itu kita pastikan tidak terimbas di sini. Artinya betul-betul steril daerah Pekan yang selama ini sangat semeraut, tidak ada protokol kesehatan. Kita mau coba untuk tetap memakai protokol kesehatan walaupun pasar itu sudah boleh beraktivitas. Ini uji coba yang pertama Sidamanik. Kalau nanti sudah betul-betul tertata, ini menjadi pilot proyek kami di Simalungun, di Gugus. Semua pasar yang ada di Simalungun ini puluhan pasar tradisional seperti ini, hampir tiap kecamatan ada, akan kita terapkan seperti ini. Dalam penerapan uji coba new normal di Pekansari Matondang, pemerintah Kabupaten Simalungun melibatkan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi. Yosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kota Wisata Parapat Danau Toba Simalungun, Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan uji coba menuju new normal di Kabupaten Simalungun. Untuk itu, Bupati Simalungun JR Saragi meninjau langsung proses pelaksanaan protokol kesehatan seperti rapid test yang dilakukan kepada semua pelaku usaha dan pegawai hotel yang ada di Kota Parapat. Kota Wisata Parapat Danau Toba Simalungun adalah salah satu kota persiapan menuju new normal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dengan demikian, pemerintah Simalungun berupaya dengan memprioritaskan protokol kesehatan dalam rangka uji coba new normal. Seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun turun langsung melihat pelaksanaan rapid test di Atsari Hotel Parapat. Pelaksanaan rapid test dilakukan kepada pelaku usaha perhotelan di kawasan Parapat Danau Toba karena melihat perkembangan wisata pasca dilakukan uji coba new normal. Bupati Simalungun juga mengapresiasi adanya perkembangan tamu yang datang mencapai 70%. Baik, hari ini kita melaksanakan rapid test kepada semua pegawai yang ada di hotel, khususnya di kawasan Danau Toba Parapat ini. Hari ini hasilnya semua negatif. Ya. Ini berlanjut sampai hari Senin.
tentu harapan kita dengan kita cek pertama adalah pegawai ini, agar di kemudian hari kalau ada yang contohnya ada tamu yang kena, setelah kita cek berarti kita sudah pertama menseptikan dulu pegawai-pegawai. Dan apabila nanti ada tamu katakan pulang dari sini dikatakan kena, kita punya bukti bahwa pegawai kita itu semua steril dan sudah dilakukan rapid test. Untuk itu kami juga mengharapkan, apalagi sekarang saya lihat tamunya ini banyak hotel sekarang ini terisi sampai 70%. Nah, setelah dibuka itu, harapan kita ini bisa berlanjut dan masyarakat tidak takut datang ke Danau Toba ini. Karena apa? Seluruh pegawai hotel yang ada di Parapat ini sudah steril. Sudah di rapid test, berarti jauh dari COVID-19 ini. Nanti di setiap hotel pasti ada kita tempatkan satu dari setiap kesehatan. Tugasnya apa? Mengecek ciri-ciri masyarakat yang datang ke sini itu. Karena yakin saya dari kesehatan itu, setelah dia katakan melihat demam atau tidak, dia pasti punya ciri-ciri. Dia bisa bertanya riwayat perjalanannya. Nah, jadi karena dia punya pengalaman, itu yang akan kita terjunkan di sini, termasuk perhubungan, Satpol, TNI, Polri, sesuai dengan protap kita, itu tetap akan kita terjunkan. Dan mulai hari ini juga sudah ada di tempat-tempat, di contohnya di keramaian-keramaian, di hotel-hotel ini. Pelaksanaan uji coba menuju new normal yang diterapkan di Kota Wisata Parapat tentu saja tujuannya untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dan wisata Danau Toba yang selama ini lumpuh di masa pandemi COVID-19. JR Saragi yang selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha dan tamu yang berkunjung ke Danau Toba tetap mematuhi protokol kesehatan. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sekitar 100 paket sembako bantuan COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan diberikan kepada warga di Desa Simpang 4 Kabupaten Asahan isinya tidak lengkap. Sekitar 100 dari 2.485 paket sembako bantuan COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk warga Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang Kawat, Kabupaten Asahan isinya tidak lengkap. Paket bantuan COVID-19 yang diberikan kepada warga seharusnya berisikan 10 kg beras, 20 bungkus mie instan, 2 kg gula, 2 kg minyak goreng. Namun sekitar 100 paket bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut banyak yang tidak lengkap. Misalnya ada paket yang tidak diisi dengan minyak goreng atau tidak ada gulanya. Akibat paket tersebut tidak lengkap, kepala desa belum membagikannya kepada warga. Baru masih dicek ya, menyerahkannya kepada masyarakat. Nah, baru ketemu sampai pada hari ini. Baru ketemu ada yang isinya kurang, ada gulanya yang kurang, ada minyak yang kurang. Apa penyebab dari kekurangan itu, Bang? Kalau penyebabnya, kalau dugaan kami saat penyepakan mungkin terlalu lelah atau bagaimana. Karena kami paling terakhir, paling banyak dia. Sehingga 2.405 itu nggak terkontrol lagi. Berapa kotak yang Diperkirakan 100 kotak. Saat ini telah dibagikan sekitar 1.000 paket kepada warga. Masih ada sekitar 1.400 paket sembako yang belum dibagikan ke 6 dusun Desa Simpang Kabupaten Asahan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. 198 calon haji asal Kabupaten Simalungun batal berangkat. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Akibat pandemi COVID-19, sebanyak 198 calon haji Kabupaten Simalungun batal berangkat ke Tanah Suci. Hal ini sesuai keputusan Menteri Agama tentang penundaan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 Hijriah. Sedikitnya 198 calon jamaah haji asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
gagal berangkat ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun mengatakan, penundaan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 untuk keselamatan dan keamanan calon jamaah haji di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 198 calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya sudah semua melunasi biaya atau ongkosnya. Atas adanya pembatalan tersebut, dana haji yang sudah disetorkan dapat ditarik calon jamaah haji tanpa menghilangkan hak keberangkatannya pada tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sampai penyelesaian pelunasan tahap kedua, alhamdulillah untuk Kabupaten Simalungun ada sebanyak 198 orang yang telah melunasi untuk keberangkatan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Namun pada tanggal 2 Juni 2020 Menteri Agama telah mengumumkan bahwa untuk tahun ini keberangkatan jamaah haji ditunda, dan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Salah satu calon jamaah haji yang batal berangkat, Kusmina Asa Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun mengatakan, menerima dengan legowo. Meski sudah menunggu selama 8 tahun, dirinya harus sabar demi kesehatan dan keselamatan di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana ini Bu? Kan ini batal berangkat. Gimana? Yang terbaik aja lah. Yang legowo. Legowo. Gimana harapannya ke depannya? Harapannya ya ke depannya lebih baik, mudah-mudahan sehat-sehat kita. Mudah-mudahan COVID ini cepat. COVID ini segera selesai dan kita nanti berangkat. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Udah berapa tahun memang mau bikin harapan mau berangkat ke sana? Kalau jadwalnya memang 2020 ini. Mendaftar 2012 tahun. 8 tahun itu yang Sudah 8 tahun menunggu ya. Niat Bu yang menunggu ya. Terkait pandemi ini gini situasinya Bu ya. Ya apa mau dibilang? Udah keputusan pemerintah kan. Iya. Diharapkan COVID-19 ini segera berakhir sehingga nantinya untuk tahun 2021 mendatang, para calon jamaah haji bisa berangkat ke Tanah Suci. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan melanjutkan rapid test selektif. Kali ini seluruh pegawai PD Pasar Kota Medan menjalani rapid test guna memetakan penyebaran COVID-19 di lingkungan PD Pasar. Sekitar 200-an pegawai pasar dan petugas pemungut retribusi di lingkungan PD Pasar Kota Medan menjalani rapid test massal. Tes cepat dilakukan untuk mengetahui dan memetakan penyebaran COVID-19 di lingkungan PD Pasar. Sebelumnya, rapid test serupa juga dilakukan terhadap ASN dan aparat pemerintah Kota Medan. Pegawai PD Pasar menjadi target selanjutnya karena berhubungan langsung dengan masyarakat banyak. Apalagi seluruh pasar yang di bawah pengelolaan PD Pasar Kota Medan hingga kini masih beroperasi. Sejauh ini baru ditemukan 1 pegawai PD Pasar yang reaktif. Petugas tersebut akan langsung dilakukan tes swab untuk memastikan apakah yang bersangkutan negatif atau positif COVID-19. Tindakan serupa juga akan diterapkan kepada pegawai lain jika hasilnya sama. Hari ini ada beberapa kita rapid massal selektif di gedung Dharma Wanita di posko itu masih ASN, kemudian di kantor BPPD Kota Medan itu ada sekitar 100 orang, yang di sini ASN yang ada, yang ini semuanya PD Pasar, ada 3 lokasi hari ini. Kalau khusus di PD Pasar ini apa aja yang kita lakukan Bu? Ya tetap rapid test aja, rapid test massal selektif, jadi semua anggota, semua staf yang ada di sini kita. Itu berapa orang ya Bu? Tadi katanya 200.
PD Pasar sendiri saat ini mulai melakukan persiapan menerapkan new normal. Seluruh pedagang diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak. Petugas PD Pasar di lapangan juga diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 1 orang tewas dalam tabrakan beruntun antara 2 unit truk tronton dengan sebuah sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Asahan. Tak hanya menelan korban jiwa, peristiwa tersebut juga sempat membuat arus lalu lintas Jalan Lintas Sumatera Asahan mengalami kemacetan panjang. Beginilah video amatir kondisi korban tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sekamah, Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara. Pria pengendara sepeda motor ini tewas seketika di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk tronton nomor polisi BK 8168 VM dari bagian belakang serta menabrak truk tronton nomor polisi B9827 QZ. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, tabrakan beruntun itu bermula saat kedua truk tronton dan sepeda motor melaju searah dari arah Rantau Parapat menuju Medan, dengan posisi sepeda motor berada di antara kedua truk tronton tersebut. Tepatnya di lokasi kejadian, truk tronton yang berada di bagian depan mendadak berhenti. Naas, saat pengendara sepeda motor akan mendahului truk di depannya, mendadak ditabrak truk tronton yang ada di belakangnya. Ini truk ini yang panjang ini tronton ini tadi kan jalan ke depan tiba-tiba masuk kereta ini tadi, masuk kereta, kemudian tiba-tiba berhenti karena simpang ini, ada persimpangan ini, ada sini kan pakai bendera-bendera itu mau masuk persimpangan, kemudian berhenti nih truk, keretanya mau keluar, datang itu truk apa ini yang kosong ini tadi yang sana, baru dilindas lagi nih, bunyi dengan dentuman yang keras. Itu kosong, ini yang sedangkan yang di ini berhenti ini muatan itu. 2 orang yang meninggal, Pak. Meninggal, Pak, 1, Pak. Supirnya sana patah patah kaki. Tak hanya menelan korban jiwa, tabrakan beruntun tersebut juga sempat membuat arus lalu lintas Jalan Lintas Sumatera Asahan mengalami kemacetan panjang. Hingga kini kasus tabrakan tersebut masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Asahan dengan mengamankan kedua truk tronton dan sepeda motor korban sebagai barang bukti. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melakukan sidang lapangan terkait gugatan masyarakat Desa Tongging akan adanya tumpang tindih surat tanah atas objek wisata air terjun Sipiso-Piso Tongging, Kabupaten Karo. Dalam sidang lapangan tersebut, majelis hakim meninjau langsung objek wisata seluas 5 hektar yang menjadi objek gugatan perkara. Terkait gugatan masyarakat Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, akan adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah di objek wisata air terjun Sipiso-Piso Tongging, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggelar sidang lapangan di objek perkara. Majelis hakim melakukan peninjauan langsung terhadap objek perkara seluas 5 hektar yang diklaim oleh Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo adalah termasuk wilayahnya. Menurut kuasa hukum masyarakat Desa Tongging, bahwasannya sejak dulu objek wisata air terjun Sipiso-Piso adalah termasuk dalam wilayah Desa Tongging. Hal itu dibuktikan dengan adanya tugu atau gapura. Namun belakangan diketahui adanya surat tanah yang beredar kalau objek wisata dimiliki oleh Desa Pengambatan. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Tongging tidak terima dan membuat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Lebih lanjut dikatakannya, dirinya juga menunjukkan bukti-bukti baru bahwasannya areal objek wisata merupakan wilayah Desa Tongging, seperti gapura yang telah dirobohkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ini
melaksanakan sidang lapangan Pak atau pemeriksaan setempat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan adanya gugatan dari masyarakat Tongging atas timbulnya alasan yang diperbuat oleh Kepala Desa Pengambatan. Jadi menurut yang kita pelajari mulai dari kerjaan sebaik suka bahwasanya itu surat keterangan 120 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengambatan itu adalah salah begitu Pak. Jadi itu kita melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Pak. Berarti kita selaku tergugat di sini? Enggak, selaku penggugat ya Pak. Ya. Penggugat ke kepala desanya atau ke pemerintahnya kita nih Pak? Pemerintahannya Pak. Masyarakat Desa Tongging berharap kepada majelis hakim dapat melihat dengan jelas situasi di lapangan, benar adanya sesuai bukti yang disampaikan. Objek wisata air terjun Sipiso-Piso adalah milik Desa Tongging dan membatalkan surat tanah yang diduga fiktif milik Desa Pengambatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arina TV. Dampak pandemi COVID-19, pemilik usaha kepiting Rajungan mengalami penurunan kuota pengiriman hingga 50% karena nelayan tak melaut. Dampak pandemi virus COVID-19, usaha pengolahan daging kepiting Rajungan di Desa Pematang Seibaru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, mengalami penurunan kuota pengiriman. Hal ini diungkapkan Iskandar, pemilik usaha, penurunan harga ekspor kepiting Rajungan karena belum bisa dikirim ke dalam daerah dan luar daerah, seperti ke negara Eropa semenjak wabahnya virus COVID-19. Nelayan yang berangkat ke laut sebagian tak melaut sehingga mengalami penurunan kuota yang biasanya sampai 200 kg kini menjadi 100 kg per harinya. Selama COVID ada nggak penurunan Bang pengiriman ke itu? Ada lah Bang, Ada ya. pengiriman ada lah Bang. Karena dari orang kerja, dari nelayan sendiri, banyak juga yang tak melaut. Kalau dijadikan daging dia sekitar 200 kiloan. Kalau mentah dia, bahan bakunya seperti yang sana tadi, yang mentah, berarti sekitar 800 kilo. Diharapkan pemerintah bisa secepatnya mengambil kebijakan agar ekonomi kembali normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.